Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya di channel ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan, kesabaran atas semakin melonjaknya COVID-19 di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau ini. Semoga kita dikasih semangat untuk melewati masa-masa sulit ini. Kali ini saya pengen menyampaikan terkait dengan COVID-19 juga, dimana kita ketahui bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri langsung Bapak Tito Karnavian menyampaikan teguran keras kepada 19 daerah, 19 provinsi yang belum maksimal menggunakan anggaran COVID-19. Dalam 19 itu termasuklah salah satunya Provinsi Kepulauan Riau. Disebutkan di situ bahwa Provinsi Kepulauan Riau tidak menggunakan atau mencairkan anggaran yang kira-kira di situ dituliskan sebesar 2,5 miliar anggaran itu terkait untuk tenaga kesehatan. Mungkin itu ada sangkut pautnya ya dengan aksi protes di gedung daerah dengan menggunakan papan bunga beberapa waktu yang lalu, mungkin itu ya. Nah, terkait dengan teguran keras itu, saya menilai bahwa gubernur sekarang tidak mampu untuk menjalankan tugasnya ya, untuk menangani kasus COVID-19 ini. Untuk hari ini saya melihat gubernur tidak maksimal atau belum mampu untuk menjalankan tugasnya menangani kasus COVID-19 ini. Saya teringat dengan salah satu pengamat politik ya, Bang Zamzami mengatakan bahwa gubernur sekarang ini memang suka one man show, artinya berjalan sendiri, mantul ya, main tunggal ya, istilahnya begitu ya. Hanya berkoordinasi atau lebih cenderung berkomunikasi kepada orang-orang terdekat saja ketimbang melakukan konsolidasi ke dalam, memanggil beberapa SKPD yang memiliki tugas tertentu untuk menangani kasus COVID-19 ini. Dan kita melihat hari ini memang teguran-teguran dari Kementerian Dalam Negeri itu membuktikan bahwa gubernur sekarang gamang untuk menjalankan roda pemerintahan. Saya pernah mengatakan bahwa gubernur ini memang cocok untuk berada dalam maju di pertandingan gubernur atau pertandingan kepala daerah, di mana daerahnya aman-aman saja, tidak dalam kondisi yang ya keadaan seperti ini. Dalam keadaan seperti ini kita melihat bahwa gubernurnya memang gamang untuk menjalankan mana satu yang harus dikerjakan. Mau mengerjakan infrastruktur dengan kondisi sekarang, saya rasa juga tidak mungkin. Seharusnya yang menjadi fokus gubernur hari ini adalah menangani COVID ini. Tidak ada hasil juga mendatangi menteri-menteri. Sudah berapa menteri datang, termasuk kalau tidak salah saya Bapak Tito Karnavian juga pernah datang ke sini. Dan pada akhirnya Bapak Tito Karnavian sendiri sebagai Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan surat teguran kepada gubernur. Ini teguran keras menurut Kementerian Menteri Dalam Negeri. Ini teguran keras terkait dengan penanganan COVID yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini. Itu membuktikan bahwa gubernur sekarang tidak berhasil sama sekali ya, apa yang didatangkannya, menteri-menteri yang didatangkan itu tidak berhasil sama sekali. Belum ada. Apa yang dihasilkan sekarang ini tidak ada. Dulu kabarnya kita akan dapat bagi hasil labuh jangkar di perairan Kepulauan Riau. Airnya sampai sekarang tidak dapat juga. Tidak ada.
Kabarnya sudah masuk, akan masuk anggaran itu, tapi akhirnya tidak jadi diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kepulauan Riau. Akhirnya gagal juga itu. Jadi apa yang bisa dijalankan pemerintah gubernur sekarang ini? Saya melihat tidak ada. Lemah, karena tidak berkoordinasi di antara internal pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Saya melihat kemarin seperti Humas sepertinya gagah mengumumkan bahwa akan terjadi lockdown di titik ini, di titik itu, dan segala macamnya. Tapi penanganan COVID khususnya di bidang ekonomi tidak berjalan sama sekali. Tidak ada intensif yang diberikan oleh pemerintah kepada warung-warung yang tutup, orang yang sudah tidak bekerja, masyarakat yang susah beli beras hari ini, orang yang sudah kena pecat, kena PHK, tidak ada penghasilan hari ini. Kenapa tidak dikasihkan misalkan ya BLT lah, biaya langsung tunai, atau anggaran seperti yang dilakukan oleh era-era Pak SBY waktu menjadi presiden, ada BLT ya, biaya langsung tunai. Seharusnya ada BLTD, biaya langsung tunai daerah, yang menggunakan anggaran APBD daerah untuk membagikan itu. Katakanlah satu orang dapat 500, 1 juta gitu. Tapi khususnya menyasar kepada kaum-kaum yang tidak mampu, kaum-kaum yang sudah dipecat dari pekerjaan. Dan ada kabar-kabar yang kita dengar, angka kemiskinan di Kepulauan Riau hari ini semakin meningkat. Kita ini di daerah pulau yang kecil. Sekarang kita terisolasi dengan adanya PPKM ini. Kita tidak bisa kemana-mana. Orang tidak bisa lagi bekerja. Katakanlah hanya mencari 1 rupiah, 2 rupiah, 1.000, 2.000 rupiah aja sekarang sepertinya sulit. Sekarang mau ke luar daerah juga sulit. Mau bekerja di pulau-pulau juga sulit. Karena mau ngelewat Tanjung Pinang Bintan saja kita sudah harus ditanya, ada surat vaksin, ada surat apa dan segala macamnya lah di situ. Tapi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh petugas di lapangan, bekerja keras untuk itu. Tapi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saya melihat tidak ada sama sekali membuat satu gerakan yang yang tepat lah ya, gerakan yang bisa membuat atau meringankan beban hidup masyarakat Kepulauan Riau. Penduduk kita tidak terlalu banyak, katakanlah 1,8 juta atau 2 juta lah, katakanlah seperti itu. Paling tidak bisa gubernur bisa memanggil kepala-kepala daerah duduk bersama ya, membahas tentang bagaimana penanganan COVID ini ya. Jadi bisa sedikit teratasi. Katakanlah kumpulkanlah duit anggaran dari Pemprov berapa, dari Pemprov kota, kabupaten berapa. Ini sudah rawan. Karena kalau sudah masalah perut, artinya ketika masyarakat tidak mampu membeli beras, tidak bisa makan lagi, tidak bisa beli susu untuk anaknya, maka akan ada timbullah penyakit-penyakit lain, yang terutama penyakit sosial. Bisa saja mencuri, bahkan membunuh hanya untuk makan saja. Tapi saya tidak melihat itu. Yang didatangkannya menteri, tidak ada hasil juga. Yang dikejarnya Batam Bintan, jembatan. Saya rasa itu akan sulit juga. Kenapa akan sulit? Tidak semudah itu wali kota Batam akan memberinya. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas situasi itu, kan kita bahas, keadaan itu kan kita bahas tersendiri. Nanti kita bahas. Yang sekarang yang paling penting adalah bagaimana rakyat masyarakat Kepulauan Riau bisa makan. Ada tidak beras dibagikan? Tidak ada. Ini yang apa yang mungkin saya pikir tidak salah kalau Menteri Dalam Negeri memberi teguran keras kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kali ini. Karena memang tidak ada aksi.
Orang sudah kelaparan Pak Gubernur. Orang sudah susah ini Pak Gubernur. Kita masih saja rapat-rapat. Rapat ini, rapat itu. Lantik ini, lantik itu. Perut nih Pak Gubernur, mau makan mereka ini. Kedai tutup. Warung kopi tutup. Bagaimana rakyat ini, masyarakat mau makan? Saya pernah belanja di satu minimarket, terus saya lihat tidak ada penjaganya. Saya tengok ada orang di kasir dan orang itu adalah pemilik minimarket tersebut. Saya tanya, ini kemana karyawannya? Beliau mengatakan semua sudah saya berhentikan karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk membayar gaji karyawan-karyawan. Akhirnya dia bersama istrinya bergantian menjaga kedai. Tidak bisa bayangkan. Bukan itu saja yang saya dengar. Ada beberapa kejadian yang saya dengar, orang tidak bisa bekerja, orang sudah berhenti. Memang keadaan begini. Tapi bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Saya pikir memang harus fokus kepada permasalahan ekonomi, khususnya kepada masyarakat-masyarakat yang terdampak. Saya menyarankan begini saja Pak Gubernur. Seluruh pegawai negeri yang punya tunjangan jabatan yang tinggi itu dipotong saja Pak Gubernur. Saya rela tunjangan saya, gaji saya dipotong Pak Gubernur untuk itu. Daripada Anda mengeluarkan surat edaran, terus surat edaran itu isinya mengancam, lebih bagus Anda bikin surat edaran pemotongan gaji karyawan, gaji pegawai negeri sipil yang ada hari ini. Katakanlah dipotong 1.500.000 atau 1 juta atau berapalah, dibuat kesepakatan. Uang itu digunakan, kita sumbangkan untuk masyarakat, kita sumbangkan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu dapat memberi beras, susu, dan kebutuhan hidup hari-hari masyarakat di Kepulauan Riau ini. Memang tidak seberapa, tapi paling tidak itu bisa membantu meringankan beban masyarakat yang ada saat ini. Juga anggota dewan itu dipotong gaji mereka. Dulu mereka waktu kampanye, saya pikir kalau kampanye waktu itu, saat itu coronanya menggila seperti ini, saya pikir paling banyak itu dewan-dewan membagi masker, membagi ini, bagi itu. Sekarang pernah Anda mendengar dewan-dewan yang sudah duduk itu? Tidak ada. Saya sedih melihat kondisi hari ini. Sedih. Ini memang, kata orang kita ini susah nak cakap. Tapi paling tidak saya mengusulkan kepada Pak Gubernur, potong saja Pak Gubernur tunjangan itu. Potong tunjangan itu, berikan kepada yang tidak mampu. Jangan TPP naik Pak Gubernur. Saya yakin Pak Gubernur tahu itu TPP itu naik. Ada 6 SKPD yang dinaikkan di situ tuh. Potong Pak Gubernur, terlalu banyak itu. Ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 50 juta, ada 31 juta. 1 bulan TPP-nya Pak Gubernur. Kenapa itu saja tidak dipotong? Karena tidak ada solusi yang saya lihat dari Pak Gubernur hari ini. Bagaimana mengangkat ekonomi sesuai dengan janji Pak Gubernur kemarin. Ketika Pak Gubernur maju, Pak Gubernur mengatakan bagaimana saya akan mengangkat ekonomi masyarakat di tengah pandemik ini. Tak ada. Sepertinya jalan masing-masing. Gagah-gagahan Humas Pemprov Kepri menyampaikan bahwa akan terjadi lockdown di titik ini, tapi tidak pernah menyampaikan bahwa masyarakat akan dikasih beras, dikasih duit bagi yang terdampak COVID ini. Tak ada. Orang semua dalam keadaan susah.
tapi kita masih bisa makan, masih bisa tertawa kita di atas sana, masih bisa rapat kita, masih bisa melantik sekda, PJ sekda, dari PLH menjadi PJ sekda. Saya tidak ngerti lagi provinsi ini Pak Gubernur. Kalau tidak mampu Pak Gubernur, angkat bendera putih. Sudah mundur. Covid makin menggila, orang sudah tidak bisa keluar lagi dari Tanjung Pinang ini. Orang tidak bisa keluar lagi dari Pulau Bintan ini. Padahal mungkin mereka ada usaha mereka di Batam, ada kerjaan mereka di Batam atau di pulau-pulau lain. Tapi tidak hari ini tidak bisa Pak Gubernur. Orang tidak bisa keluar. Sudahlah, kalau pejabat-pejabat dia punya banyak uang dia. Kalau orang-orang susah bagaimana? Bagaimana Pak Gubernur? Jadi wajar kalau hari ini Provinsi Kepulauan Riau diberi teguran keras, dan itu membuktikan bahwa kinerja gubernur tidak baik hari ini. Kinerja gubernur tidak memuaskan. Semua orang harus teriak dulu baru baru diperhatikan, teriak dulu baru dibayar, teriak dulu baru diperhatikan, gitu aja lah terus. Saya pikir masyarakat Kepulauan Riau harus mendesak gubernurnya agar ada solusi bagi mereka yang hari-hari memang betul-betul terdampak. Yakin Pak Gubernur, pergilah, carilah ke rumah-rumah masyarakat Kepulauan Riau ini yang benar-benar susah. Saya yakin ada orang yang susah hari ini karena mereka sudah tidak bekerja. Jangankan kalau saya lah, tidak hanya melihat masyarakat lah, kawan-kawan saya sekitar aja pada susah Pak Gubernur. Orang sudah mulai cari duit dengan cara yang nggak tahu lah. Pinjam sana, pinjam sini, tutup sana, tutup sini. Anak mau sekolah, beli buku, beli baju, kebutuhan sekolah, kebutuhan makan, kehidupan sehari-hari sekarang sudah terancam. Saya belum melihat tindakan nyata dari gubernur terpilih hari ini. Itu saja yang pengen saya sampaikan Pak Gubernur. Jadi kalau hari ini Pemprov Kepri dapat peringatan keras dari Kementerian Dalam Negeri, itu membuktikan bahwa kinerja gubernur kita bobrok. Saya tidak akan pernah berhenti Pak Gubernur untuk mengkritik Pak Gubernur terkait masalah ini. Angka kemiskinan naik Pak Gubernur. Bagaimana mengatasinya ini? Mudah-mudahan lah, kita berdoa lah, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk negeri ini, untuk provinsi ini, untuk masyarakat Kepulauan Riau. Terkena saja COVID hari ini, semoga cepat sembuh. Aparat di lapangan tetap semangat, karena saya tahu walaupun saya tidak berada di lapangan menjaga perbatasan, menjaga PPKM, bukan tidak capek itu. Letih, hari-hari berada di situ tuh pasti capek dan letih. Belum lagi tingkah pola orang yang lewat dan segala macamnya. Mudah-mudahan petugas-petugas yang sekarang berada di perbatasan kabupaten kota Bintan, Batam, dan di daerah Kepri lainnya selalu diberi kesehatan, selalu semangat, tetap bertugas walaupun ya bisa saja diri sendiri terancam COVID. Itu saja yang pengen saya sampaikan. Mudah-mudahan cepatlah berlalu lah kondisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.